Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. فنوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وإلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وآله وإلى walidina wa masyaikhina khususan ila muallifi al-kutubil lati sanaqra'uha al-Fatihah. Kita masuk pembahasan baru ya. Kemarin kita membahas tentang apakah larangan terhadap sebuah amal itu menunjukkan kalau amal itu tidak sah. Ya, maka tergantung. Kalau misalkan sesuatu itu benar-benar dilarang ainnya, maka memang sesuatu itu betul tidak sah. Contohnya sholat perempuan haid. Atau sholat perempuan haid. Tapi kalau dilarang karena faktor eksternal, maka perbuatannya sah, tapi faktor eksternalnya saja yang berdosa. Berwudu dengan air curian contohnya. Wudunya sah, tapi mencurinya tetap dosa. Sekarang masuk sirat ya, makna-makna amar dan makna-makna nahi nanti insyaallah kita juga akan bahas. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid darain amin. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi ay al-amri al-ibahatu kama taqaddama. Wataridu dan datang sighatul amri lafaz amar. Ada perintah, ada lafaznya lafaz amar. Wal muradu bihi sedangkan yang dimaksud dengannya ai al amar, dengannya perintah itu apa maksud perintah itu? Al ibahah. Justru bukan untuk nyuruh, hanya sebagai keterangan untuk memperbolehkan. Al ibahah. Kama taqaddama. Sebagaimana terdahulu. Contoh-contohnya sudah kita sampaikan ya seperti kemarin. Di kitab juga ada contoh. Di kitab juga ada contoh. Kalau yang dari saya contohnya apa kemarin? Fa idza halaltum fastadu. Nah, kemudian kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Nah, itu kan lafaznya perintah, sigatnya perintah, tapi tujuannya ibahah. Awit tahdid. Awit tahdid. Atau boleh jadi perintah ini tujuannya untuk mewanti-wanti orang, ngancam orang agar dia tidak melakukan. Lafaznya nyuruh tapi dia sebenarnya melarang. Nahu contoh i'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu mau. Ya. Kayak sinetron enak. Suaminya ngangkat tangan enak. Tampar aku Mas. Tampar aku Mas. Itu contoh kan. Itu kan perintah tapi tujuannya bukan untuk nyuruh tapi untuk melarang sebenarnya itu. Awit taswiyah atau untuk menyatakan sama, mau dilakukan ataupun tidak jadi soal. Ya mubah saja. Contohnya, nahu fasbiru aw la tasbiru. Maka sabarlah kamu atau jangan sabar kamu. Sabarlah kamu atau jangan sabar kamu, terserah kamu. Taswiyah sama. Awit takwin atau untuk menjadikan, menciptakan. Takwin. Nahu kunu qiradah. Jadilah kamu monyet. Tapi kalau dalam al-bayan ini bukan untuk takwin nih, untuk ihanah, untuk menghinakan. Jadilah kamu monyet. Ya, sebenarnya Allah kan mau bikin orang jadi monyet tak perlu ngomong kun. Ya enggak? Nah, ini jangan nanti ini mohon maaf ya banyak orang-orang panjang pula kajinya menakwilkan kun. Kenapa kun ini bisa menciptakan? Itu syirik. Yang menciptakan bukan kun. Allah tidak butuh kun untuk menciptakannya. Kun itu apa? Kaf dan nun saja. Kan panjang pula kaji. Kaf dan nun ini rahasianya banyak rahasia. Ada. Ya, huruf itu makhluk.
Huruf itu makhluk dan makhluk tidak punya kuasa apapun, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Ya, ada orang punya karamah, siapa itu? Zunnun al-Misri. Kalau ada orang sakit atau orang diganggu oleh jin, maka dia cukup tulis nun di kening orang ini, sehat orang. Itu karamah. Ya, siapa yang menyembuhkan? Bukan nunnya itu, bukan juga zunnun itu, tapi Allah yang menyembuhkan. Itu cara ruqyahnya, enggak. Satu ayat aja, kan ayat nun saja. Nun saja dia buat sehat orang. Kalau kita kan panjang ayat, baca ayat kursi, tidak mempan. Baca qul huwallah, tidak juga mempan. 30 juz dibaca mungkin tidak mempan-mempan. Zunnun itu satu huruf saja. Nun, itu ruqyah. Tapi tetap saja huruf yang dia tulis itu adalah makhluk. Itu karomah. Tetap kembalikan kepada hakikat yang mengangkat penyakit adalah Allah. Hakikatnya tidak ada yang menciptakan dengan kun. Tapi ini kan redaksi. Kalau dibahasakan penciptaan itu bagaimana? Kun. Nah, tidak boleh juga kita sebut Allah butuh wasilah. Tapi itu takribul faham. Ya. Kan orang bilang apabila Allah ingin melakukan sesuatu, maka cukup bagi Allah mengatakan kun. Itu kan sama dengan bahasa kita. Kalau saya ingin makan, saya semudah membalikkan telapak tangan. Bukan berarti saya membalikkan telapak tangan kalau saya ingin makan. Ya, tapi Al-Quran itu ingin menyatakan semudah itu bagi Allah. Tidak susah bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Nah, yang dipahami pula kun itu terus sebelum ada kun ini bahasa Arab kan. Sebelum ada bahasa Arab, iya pakai bahasa pakai bahasa Suryani pula. Bahasa Suryani kun ya. Jangan itu pula nanti. Wa makalima Allah. Ya. Tapi yang kayak alif, lam, ada, sebenarnya ada, tapi kita tidak boleh menyandingkan manfaat ataupun mudarat kepada huruf. Ini penting. Seperti zunnun tadi itu kan, beliau dapat rahasia huruf nun saja. Nun itu kan satu ayat Al-Quran saja, dapat beliau rahasianya. Ya, tapi kita jadikan itu sebagai penyebab mudarat ataupun manfaat, tidak boleh. Kita buat huruf ya dan sin di mobil kan tidak masalah. Tabaruk berarti kita dengan Al-Quran. Itu tabaruk. Ya. Nah, jangan nanti jadikan itu sebagai sebab. Kalau mau hakikat, sami itu bukan Allah. Sami itu cuma lafaz, batas kemampuan kita memuji kemahamendengaran Allah. Ya enggak? Apakah pendengaran Allah itu bisa diungkapkan dengan kata-kata? Enggak bisa. Ya, kemahakuasaan Allah bisa diungkapkan dengan kata-kata? Enggak bisa. Terus kudrat, qadir itu apa? Batas kemampuan kita. Dan bahasa Arab, bahasa namanya makhluk pasti terbatas. Makanya kita nyebut dalam Al-Quran qul huwallahu ahad. Huwa. Kan orang protes nanti. Huwa itu kan muzakkar. Kenapa kita pakai itu untuk Allah? Itu pula batas kemampuan kita untuk menyebut Allah. Huwa. Keterbatasan bahasa kita. Ya, keterbatasan bahasa kita. Allah tidak terbatas. Nah, kita yang terbatas oleh bahasa kita. Ini hati-hati nih. Makanya kunu itu ya gambaran saja. Kunu qiradatan khasiin. Tidak perlu pula Allah bilang, oi kunu qiradatan khasiin. Ini kan bahasa Suryani, ini bahasa Nabi Musa. Nabi Musa. Istilahnya orang ini tidak dengar, ya. Allah ngomong misalkan orang-orang menganggap Allah berbahasa, nanti Allah berbahasa Arab. Terus Allah ngomong sama orang Suryani. Kunu qiradatan khasiin. Aja itu. Tidak paham bodoh. Jadi baru Pak. Kan itulah contohnya. Dan ini bukan perintah ya untuk lakukan. Jadilah kamu baru, ini manusia. Jadilah kamu beru, jadilah kamu monyet. Gimana caranya ya Allah? Kalau perintah berarti kita wajib jadi monyet nih katanya. Berarti kita wajib jadi monyet nih karena al aslu fil amri lil wujub katanya. Enggak. Gimana cara jadi monyet? Enggak gitu. Saya Allah menjadikan dia monyet. Ya. Itu masalah lafaz amar. Jadi hati-hati ya, tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Makanya ini kaidah awam salah. Apa kaidah awam? Saya beragama simpel. Kalau Nabi suruh saya lakukan, kalau Nabi larang saya tinggalkan. Ini kalau dia jumpa dengan ini fasbiru Allah tasbiru, itu pusing dia. Ini perintah atau larangan nih? Dibilang perintah fasbiru, dibilang larangan la tasbiru. Kan pusing dia. Atau i'malu. Ya enggak, ya malu masyitum. Nah, ini apa? Gimana nih?
Ini redaksinya nyuruh tapi siap kayaknya melarang nih, kan susah. Makanya hati-hati betul ya. Enggak, tuh kaidah awam, tuh kaidah awam. Makanya kita beragama tuh pakai kaidah ulama, bukan kaidah awam. Ini awam kadang-kadang sombong dengan keawamannya. Apa katanya? Dengan logika awam saya saja nih Ustaz, harusnya kan seperti ini. Saya jawab biasanya kalau ada yang ngomong seperti itu. Ada yang komen seperti itu. Ini kan simpel aja Ustaz. Secara awam aja lah, anggaplah saya ini awam betul. Memang awam dia sebenarnya, tapi dia tidak mau pula dipanggil awam. Dan dia menyebut dirinya awam, bukan ingin mengaku dirinya awam juga. Dengan logika awam kan, masa orang Saudi sudah Haji Arafah misalkan, sudah Arafah kita belum puasa. Atau dengan logika awam saja, masa Nabi nyuruh tidak kita lakukan Ustaz? Dengan logika awam saja, masa kita sunnah banyak tidak bisa kita lakukan, kita buat pula bid'ah? Apa jawab saya? Ya sudah, karena logika kamu masih awam, makanya logika kamu tidak dijadikan standar gitu. Iya. Kamu udah jelas logika kamu logika awam, nah, maka jangan pakai logika kamu untuk beragama. Logika agama itu logika orang-orang yang pilihan. Logika fikih, bukan logika awam seperti kamu. Ya, logika awam masih menyebut bahwasanya sholat zuhur jam 2 itu melalaikan sholat. Iya kan? Ini lalai, ini bukan melalaikan sholat, itu sholat zuhur jam 4 baru lalai. Kalau logika fikih, sholat zuhur jam 2 itu melalaikan waktu fadilah, bukan melalaikan sholat. Nah, itu susahnya, dan awam-awam banyak sekarang seperti itu. Ngomongnya kayak merendah. Ini kan logika awam nih ini. Iya, dibilang dia bodoh tersinggung pula. Antum kok sombong? Enggak. Awam yang berani mengkritik ulama padahal dia enggak punya ilmu, itu yang sombong. Itu hakikat sombong. Dan orang-orang harus tahu itu. Yang nanti dibilang ini sombong. Enggak. Imam Malik kan datang orang protes kepada Imam Malik. Apa kata orang protes nih? Imam Malik, tahukah engkau hadis ini sahih? Tahu, kata Imam Malik. Engkau meriwayatkannya dalam Muwatta, betul. Tapi kenapa enggak engkau pakai hadis sahih ini? Engkau tahu itu sahih dan engkau riwayatkan di Muwatta, kenapa enggak engkau pakai? Apa kata Imam Malik? Supaya orang bodoh macam kamu tahu bahwa tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Itu kan kasar kata Imam Malik. Ya, supaya orang bodoh macam kamu tahu bahwa tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Karena hadis sahih itu riwayatnya, sanadnya, pemaknaannya harus dikompromikan dengan hadis-hadis lain. Apakah Imam Malik sombong? Mungkin kalau sekarang yang suka baper awam deh sombong. Nah Imam Malik kecilnya bodoh enak. Kalau ada murid Imam Malik memang orang pandi ya tuh. Nah, awam-awam banyak gitu sekarang. Ya, nah, hilang ada orang. Nah, ada sinayan saja nagari. Itu hakikat kesombongan seperti itu. Ya, merasa kita setara dengan orang alim, contoh, atau merasa kita bidang apapun. Saya pribadi bukan dokter, tapi saya ngomong masalah kedokteran. Itu masalah hukum kemarin, saya ngomen aja. Kalau orang menyebabkan kerugian negara 60 juta, guru enak dituntut. Sekarang gimana KPU atau pengadilan, siapa itu yang menyebabkan negara rugi 250 miliar? Bah, bisa masuk penjara tuh dia enggak? Ya, nak. Hah? Ya dipilih sekarang nih ketua DPD baru, lakukan PSU. Oke lah, kalau free, gratis, nggak masalah. Tapi sekarang ternyata memakan dana 250 miliar. Istilahnya itu kan kesalahan sekelompok orang. Mungkin 10 orang, mungkin 30 orang, menyebabkan kerugian negara 250 juta. Itu harusnya ada yang masuk penjara. Ya, 250 miliar. Bisa mungkin jalan di Lembahanai itu selesai itu dengan 250 miliar, tapi justru kita pakai duit itu untuk pemilihan ulang. Nah, itu kerugian negara, bisa masuk penjara. Nah, saya enggak begitu paham. Tapi kalau logika fikih, ya kena itu. Logika fikih. Iya, menyebabkan kerugian negara gitu ya. Maksudnya apa? Orang-orang inilah yang 30 orang inilah yang harus membiayai pemilihan ulang. Karena gara-gara keputusan salah orang-orang ini, negara rugi gitu lah istilahnya kan. Tapi entahlah, negara aku kan ngomong itu 250 miliar balen ke pensi orang pe beli kerupuk kuah orang pe tuh berapa garin bisa digaji.
kecil cuma di Sumbar. Di daerah lain ada itu. Berarti 250 miliar cuma di Sumbar. Daerah lain berarti ada pula anggaran lain. Ada pula yang di kota kabupatennya bilang, ada yang tidak bilang. Oh iya iya. Total. Berarti total kerugian negara bukan 250 miliar. Lebih. Kacauan. Itulah contoh enak. Makanya jadi itulah. Pokoknya awam ya awam gitu. Awam tuh harus sadar kalau kamu awam ya awam. Jangan dikit-dikit nih niradab enggak. Kamu yang niradab. Kalau kamu mengomentari sesuatu di luar kapasitas kamu, maka kamu niradab. Orang ngomen di Facebook ambo. Ini gimana nih Ustaz maksud sifat-sifat Allah? Sifat zatiyah atau sifat yang terpisah atau gimana nih Ustaz? Nah, kan gitu. Menurut keyakinan saya Allah di atas arsy, tapi sifat Allah membersamai makhluk dimanapun makhluk berada. Oh, itu aja. Maksud kamu Allah terpisah dari sifatnya gitu. Syirik. Karena bagi kita sifat dan zat tidak boleh terpisah. Itu yang Mu'tazilah yang memisahkan. Oh ya memisahkan. Karena bagi Mu'tazilah, kenapa sifat bisa terpisah dari zat? Karena bagi Mu'tazilah sifat itu makhluk. Makhluk terpisah dari zat. Nah itu jadi aneh. Kamu ini Mu'tazilah atau apa? Nyawang aku Wahabi. Allah di atas arsy. Nah, tapi mereka yakini sifatnya terpisah dari zat. Nah, jadi Mu'tazilah tiba-tiba. Kacau. Nah, itulah ya. Sekarang masuk kaidah baru. Umum dan khusus. Di sini ada penjelasannya sifat amar itu menurut Imam Suki ada 26 makna ya. Ya, banyak. Kalau ini kan 3 saja nih. Ya. Jangankan Imam Suki itu kan sudah Jam'ul Jawami, sudah metode gabungan antara metode fuqaha dan metode mutakallimin. Di kitab Al-Bayan sajalah. Al-Bayan itu kan kitab simple, 10 kalau enggak salah. 10 Sampai 10 makna. Ya, tujuan sifat amar. Ada lil ibahah, ada lil ta'dib untuk adab, ada untuk itu ya. Banyak. Lil wujub itu asli. Nah, lil wujub itu yang aslinya. Al aslu fil amri lil wujub. Nah, fungsi lain apa? Lil ibahah atau lil tahdid. Ya. Kalau Imam Suki 26 ya. Yang mendidik, memberi petunjuk. Lin nadab kan ada juga. Lin nadab enggak ada di sini. Lil irsyad. Nah, ya, yang memberi petunjuk itu lil irsyad. Nah, sekarang umum dan khusus. Umum dan khusus. Ini lagi-lagi masih tentang pemaknaan lafaznya. Makanya kita katakan usul fikih ini pangkalnya adalah bahasa Arab. Pangkal usul fikih ini adalah bahasa Arab dan logika. Dari kemarin kan kita ngomong logika saja. Sekarang logikanya kita melakukan perintah itu cukup sekali atau 10 kali. Itu logika. Ya, itu logika. Diperintahkan kita sholat, berapa kali kita harus sholat? Ya sekali. Tapi karena waktunya berulang, otomatis sholatnya juga berulang. Kita diperintahkan berwudu berapa kali? Sekali. Ya, tapi karena sebab hadas itu berulang, makanya wudunya juga berulang. Ya, bukan makmurnya yang berulang. Oke. Wa ammal ammu fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin min qaulika ammamtu Zaidan wa Amran bil ata'i wa amnamtu jami'an nasi bil ata'i ay syammaltuhum atau syamiltuhum kalau syamil ya syamala yashmulu ya. Kalau syamala ini sudah muta'addi berarti boleh. Syamaltuhum bihi fa fil ami syumulun. Sorry, berarti ini sulasi mujarad semuanya. Amamtu. Ya, amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i. Berarti cukup sulasi mujarad. Kaidah baca kitab seperti itu ya. Kalau bisa sulasi mujarad, jangan sulasi mazid. Kalau bisa amamtu, jangan ammamtu. Ya. Kalau bisa amamtu, jangan ammamtu. Itu kalau kitab kuning. Kalau Al-Quran lain lagi. Al-Quran riwayat tuh. Riwayatnya lebih kuat. Itu biar lebih bisa mengartikan dulu. Yes. Kita sulasi mujarad dulu ya. Iya, sulasi mujarad. Kalau aneh dia. Kalau aneh baru sulasi mazid. Ya. Kalau aneh sulasi mujarad baru sulasi mazid.
Contohnya nazzala yunazzilu, coba kita bayangkan tidak ada harkat. Ya, huwallazi yunazzilu 'alaikumul ghaitha. Enggak, ya, ghaith ya. Huwallazi yunazzilu, enggak mungkin yanzilu. Dan dialah yang turun kepadamu hujan. Kok dialah yang turun? Berarti harus ditakdiahkan, dimuta'addikan, berarti harus dimazidkan. Berarti bukan yanzilu nih, berarti yunazzilu. Walaupun bentuknya sama, kan harkatnya saja itu yang berbeda. Ya, nun, zai, lam. Ya, itu contoh saja. Nah, ini juga bisa amam tu itu sudah mengumumkan ya, amam tu. Maka tidak perlu amam tu. Kalau amam tu takfir jadi. Tapi kalau amam itu bisa juga. Bisa juga, memang muta'addi juga maknanya. Tapi untuk apa kita lebihkan makna? Sudah amam dia. Iya, dia sudah umum, untuk apa kita amam tu lagi? Ya, contoh qata'a. Apa arti qata'a? Memotong. Bisa jadi qata'a tidak? Untuk apa kita qata'a? Kenapa tidak qata'a saja? Qata'tu al-habla. Saya potong tali. Kenapa kita pakai qata'tu? Bedanya apa? Ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Kalau qata'tul habla artinya memotong-motong. Kalau qata'a memotong, selesai. Kalau qata'a contoh. Ya. Soraf. Lanjut. Wa ammal am, dan adapun yang umum, am ini bukan umum sebenarnya, tapi yang mengumumkan, yang mencakup semuanya. Karena ini isim fa'il. Asal katanya amimun. Amimun, dua huruf bertemu maka diidghamkan. Amun. Ini sama dengan madun. Aslinya madidun. Ya. Marun, marirun. Mudha'af kalau dalam sharaf kan. Adapun yang am, dan kita tidak akan sebutkan umum lagi, kita sebutkan am ya. Mulai sekarang kita sebutkan am. Dan adapun yang am, maka dia adalah perkara yang mengumumi dua perkara, dua sesuatu atau lebih. Perkara yang mencakup dua sesuatu atau lebih min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Tanpa ada pengecualian. Hasrin itu batas. Faswa'idan atau lebih. Faswa'idan. Fa lalu swa'idan, mendaki, kan sa'ada mendaki. Faswa'idan atau banyak gitu ya. Kan su'ud artinya mendaki kan. Dari perkataan engkau. Nah, ini contoh dalam pemakaian katanya umum itu gimana? Amam tu Zaidan wa Amran bil ata. Saya umumi si Zaid dan si Amar dengan pemberian. Saya kasih dua-duanya pemberian. Maksudnya tidak ada pengecualian, tidak ada batas. Dua-duanya dapat. Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Dan aku umumkan seluruh manusia dengan pemberian. Maksudnya semua manusia dia berikan hadiah, tidak ada pengecualian. Ai syamil tuhum, artinya saya lingkupi mereka. Syamil itu artinya apa? Ya, mengandung. Syamil itu mengandung. Yastamilu mengandung. Syamil berarti dikau satu itu. Ya. Syamala, syamal tuhum bihi. Syamal tuhum bihi. Aku naungi mereka semuanya dengan hadiah. Fafil ammi syumulun. Maka di dalam yang am itu terdapat syumul, mencakup-cakup. Ada sifat mencakup itu ada dalam umum. Wa alfadhuhu, tapi ada kaidah nanti ya, semua yang umum menerima taksis. Ada kaidah pula. Lafaznya memang umum tapi semua umum itu menerima taksis. Taksis itu pengecualian. Pengecualian itu bisa berupa lafaz, bisa dengan qarinah. Ya. Semuanya telah kuberikan kepadamu, kata kita pada perempuan. Semuanya telah kuberikan padamu. Ada pengecualian enggak? Ada. Dari mana pengecualian? Logika. Tidak mungkin sadonya dia gitu. Tidak mungkin semua dikasih. Ya. Semua telah, aku sudah berkorban semuanya demi usaha ini. Ya enggak? Aku sudah korban semuanya demi usaha ini. Enggak. Enggak semuanya. Dia belum korbankan anaknya itu. Enggak. Itu tumbal. Atau contoh dalam Al-Quran juga ada. Ya. Ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ada raja yang mengambil semua kapal secara ghasab. Tapi tidak semua kapal kan?
semua kapal yang tidak punya aib. Kenapa? Karena kapal ini dibolong, kharaqaha, kan dibolong oleh Nabi Khidir. Andai semua kapal diambil oleh raja zalim tadi, maka kapal cacat pasti juga diambil. Ya enggak? Andai kan kalau kita lurus-lurus, ini kan umum nih, ini kulla nih. Harusnya kalau misalkan kapal buruk tidak diambil oleh raja, harusnya Allah bilang kulla safinatin illa, kecuali yang jelek. Tapi kan enggak perlu. Orang cerdas enggak perlu ada ilah di situ. Orang cerdas tahu dia, raja ini ngambil kapal, pasti kapal yang layak pakai. Kalau kapal rusak, nggak mungkin diambil oleh raja. Itu gunanya logika nih. Ya, makanya ini orang kullu bid'ah, enggak? Apa? Pasti ada taksis. Ya, segala sesuatu yang baru sesat, segala sesat masuk neraka. Pasti ada taksis. Kecuali yang baru itu sejalan dengan nilai syariat. Contohnya seperti itu. Kenapa? Karena yang baca Quran ini bukan orang goblok. Kalau orang goblok baca Quran itu jadinya. Coba tanya, kalau kita jelas ya kaidah bid'ah itu apa? Apa bid'ah yang diwanti-wanti oleh Nabi memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan bagian dari agama. Kita sebutkan bukan bagian dari agama, maksudnya bertentangan dengan agama. Tapi kalau orang ini ditanya apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Nabi tidak bikin sekolah. Tambahnya tuh. Sesuatu yang berupa ritual. Ritual ini maksudnya apa? Tanyalah ritual. Apa itu ritual? Ya seperti yasinan. Apa ritual yasinan? Baca Quran. Tidak boleh baca Quran. Boleh, tapi ya itulah. Kan pusing dia. Apalagi yang tidak boleh. Kalau wasilah boleh. Tasbih. Ini kan juga wasilah zikir nih. Itu bid'ah tuh. Katanya wasilah tadi boleh. Kecuali wasilah yang ada tasyabbuh. Panjang. Kalau kita kan jelas. Apa definisi bid'ah? Jelas. Orang-orang tuh tidak bisa memberikan definisi bid'ah. Yang jami' dan mani'. Karena mereka tidak belajar mantik. Jami' mani' itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang bid'ah masuk, yang tidak bid'ah tidak masuk. Itu yang jami' mani'. Dimaksudkan kata kullu itu nak sama dengan kullu nafsin yang zakat. Karena kullu bid'ah. Ya. Kalau di kullu nafsin zakat. Kullu nafsin dha'iqatul maut juga tidak ada pengecualian. Kalau kullu bid'ah itu ada taksis. Ada mukhasis mansana. Tapi maksudkan kata kullu itu beda dengan yang tadi. Yes. Kenapa beda? Qarinah. Kita harus ada. Tidak boleh ya. Asal kalam itu pasti hakikat. Asal kullu itu umum. Kapan kita boleh taksis? Kalau ada qarinah. Nah, seperti tadi, semua kapal diambil. Qarinahnya apa kapal buruk tidak diambil? Qarinahnya Nabi Khidir merusak kapal itu. Ya. Kullu bid'ah finnar. Qarinahnya ini bid'ah yang buruk aja. Apa qarinahnya? Mansanna fil Islami. Jadi qarinahnya itu boleh, istilahnya taksis itu boleh muttasil, boleh munfasil. Kemudian qarinah juga boleh dengan logika seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada qarinah ya umum. Ya sudah, balikkan kepada asal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah itu nafsin enggak? Allah bukan nafsun. Enak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya sudah. Kullu nafsin. Wallahu alam, ada taksis atau tidak? Walaupun ada juga yang menyatakan bahwasanya sebagian nabi tidak mati. Kenapa sebagian nabi, sebagian malaikat tidak mati? Malaikat apa yang tidak mati? Hamalatul arsy. Malaikat pembawa arsy tidak mati. Ya, ketika ditiupkan sangkakala itu semua makhluk mati kecuali malaikat pembawa arsy. Itu wallahu alam ya. Itu kan perkara gaib. Lanjut. Wa alfazuhu, dan lafaz-lafaz am al-mawdu'atu lahu, yang dibuat bagi am, yang diciptakan untuknya, arba'atun, ada empat lafaz am. Al-wahidu al-ismul wahidul mu'arrafu bil alifi wal lami. Yang pertama, isim mufrad mu'arraf, yang ditakrifkan, yang ma'rifah. Mu'arraf itu yang dimakrifahkan bil alifi wal lami, dengan alif dan lam. Nahu, contoh innal insana lafi khusr. Kalau kita mau terjemahkan lurus-lurus, sesungguhnya satu manusia. Ini enggak? Sesungguhnya satu manusia, sungguh dia berada dalam kerugian. Tapi ini isim mufrad dikasih alif lam mim. Alif lam mim berarti di sini tujuannya untuk apa? Istighraq. Istighraq, bukan taksis. Umum, semua manusia. Atau contoh alhamdulillah.
Kita sekarang memuji Allah pakai kata pujian itu tunggal atau jamak? Tunggal kan? Alhamdulillah. Jamaknya apa? Ahmad. Ahmad, mahnya kenyang. Ahmadun. Atau jamaknya humudun. Tapi kita justru memakai tunggal. Alhamdulillah. Kenapa? Cukupkah? Iya. Karena ada alif lam. Jadi alif lam dalam kata tunggal tadi mengumumkan semua bentuk pujian. Maka alif lam di situ disebut alif lam istighraq. Apa arti istighraq? Tenggelam. Istighraq itu artinya tenggelam. Gara-gara ada alif lam ini, dia menenggelamkan semua bentuk pujian. Nah, sama dengan al-insan tadi. Insanun satu orang. Tapi kalau al-insan, siapapun manusia, atas nama manusia, lafi khusr. Dan dia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Terus wasmul jam'i al-mu'arrafu aidan bil lami. Dan isim jamak. Tadi mufrad tuh. Sekarang jamak. Dia juga dimakrifahkan dengan lam. Contoh, faqtulul musyrikina. Maka bunuhilah orang-orang musyrik. Nah, ini alif lamnya pula yang menyebabkan dia jadi makrifah. Ya, jadi umum. Alif lam. Bunuhilah semua orang-orang musyrik. Pengecualiannya apa? Nah, kita butuh pengecualian. Kalau ingin dikecualikan dengan ayat lain. Ya, apakah la yanhakumullahu 'anil ladzina itu tuh bisa dijadikan pengecualian atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang penting kalau kita cuma menengok ayat ini umum. Semua orang musyrik dibunuh. Apalagi wal asmaul mubhamatu. Isim mubham. Isim mubham ini bisa isim mausul, bisa isim isyarah. Isim mausul alladzi, man, ma. Ya, man sanna fil islami sunnatan. Berarti man itu terjemahnya apa? Siapapun. Ya. Man sanna. Atau alladzi. Ya, alladzi, alladzina itu juga namanya isim mubham. Isim isyarah juga isim mubham. Dzalika. Hadza. Kaman, seperti man. Fi man yaqil, pada orang yang berakal. Man itu pada orang yang berakal. Ya, kaman dakhala dari fahuwa aminun. Seperti man, siapa dakhala masuk dari rumah saya fahuwa amin, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah saya maka dia aman. Siapa itu? Siapa saja. Nah, ya, tapi berakal. Kalau kambing masuk tentu tulis. Wama dan kata ma fi ma la yaqil, pada apa yang tidak berakal. Jadi man untuk yang berakal, ma yang tidak berakal. Nahu contoh, ma ja'ani minka akhadtuhu, ma perkara ja'ani yang mendatangiku minka darimu, akhudhuhu aku ambil, akhadtuhu aku ambil dia. Apa saja yang datang darimu aku ambil dia. Apa itu? Ya, terserah apa saja. Tinju jadi, ku jadi, pokoknya apa saja, umum. Wa ayyu, ya, istifhamiyah, au syartiyah, au mausulah. Ay ini fungsinya banyak dalam nahwu ya. Bisa istifham untuk bertanya. Bisa syartiyah artinya jika. Kalau ayu, which bahasa Inggrisnya, which, ayu syai'in, which thing. Ya. Syartiyah jika artinya. Au mausulah yang artinya. Ai mausulah. Fil jami' pada semuanya. Ai ini bisa dipakai untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ai fi man yaqil au man la yaqil, pada orang yang berakal ataupun perkara yang tidak berakal. Nahu contoh, ayu abidi ja'aka fa ahsin ilaihi. Ayu abidi, siapapun budakku ja'aka yang mendatangimu, fa ahsin ilaihi, maka berbuat baiklah kepadanya. Wa ayyul asya'i aratta a'taituka, dan apapun benda aratta yang kamu ingin, a'taituka, aku beri kamu. Itu apa tuh? Ayu. Jadi contoh yang pertama ayu abidi itu yang berakal, manusia, budak, bukan budak itu manusia. Yang kedua yang tidak berakal, al asya. Lanjut, wa aina fil makan. Aina untuk tempat, dimanapun kamu berada ingatlah aku. Di mana? Pokoknya dimanapun, gitu ya. Contohnya di sini apa? Nahu aina takun akun ma'aka. Wah, kok romantis. Hah? Ya.
everywhere. Berarti anything. Ah, Yang always itu I'll be where you are, gitu ya. Wherever you are, I'll be there. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Wherever you are, I will be there. Aina takun, akun ma'aka. Di mana kamu berada, saya ada bersama kamu. Ini syaratnya. Aina takun, akun. Wa mata, dan mata fi zamani, untuk waktu. Mata untuk waktu. Nahu, contoh. Mata syi'ta ji'tuka. I'll come wherever you want. Ya. Kapan kamu ingin, saya datang. Mata syi'ta ji'tuka. Kapan itu? Kapan pun. Ya, sama seperti bodrek ya, bisa diminum kapan saja. Mata syi'ta isyraq bodreks. Kok malam? Jadi. Sebelum makan? Jadi. Pas puasa? Berarti ada taksis tuh, enak. Tanya di YouTube, enak, apakah Anda meletakkan iklan di mana? Lanjut. Wa ma fil istifhami, dan ma pada istifham. Ma ini untuk bertanya. Kan tadi kita juga sampaikan ma itu bisa untuk bertanya. Nahu ma indaka, apa yang ada padamu? Ma indaka. Wal jaza, jaza ini untuk jawab. Jaza ini lawan dari syarat sebenarnya ya. Nahu mata ma ta'mal tujza bihi. Mata ma ta'mal tujza bihi. Di mana bagaimana kamu bekerja, kamu dibayar dengannya. Susah nerjemahkannya nih ya. Tapi pokoknya jaza sama dengan syarat itulah. Mata ma ta'mal tujza bihi. Bagaimana kamu bekerja, kamu diganjar dengannya. Itu bukan kampanye ya, sudah lewat ganjar. La wa fi nuskhatin wal khabaru badalul jaza. Dan khabar untuk badal jaza ini sila-sila nahu nih ya, jaza. Jaza itu jawab syarat sama seperti itu. Nahu amil tu ma amilta. Aku amalkan apa yang kamu amalkan. Amil tu ma amilta. Aku amalkan apa yang kamu amalkan. Ya. Wa ghairuhu, dan selainnya kal khabari ala nuskhatil ula wal jazaa'i ala thaniyah, dan yang selainnya seperti khabar ya, wal jazaa, wala fin nakirat, dan la tambah isim nakirat, la tambah isim nakirat itu juga umum tuh. Nahu la rajula fid dari, tidak ada laki-laki di rumah. Tadi coba perhatikan, kalau hilang la rajulun fid dari, ada rajulun fid dari, yang dimaksud apa tuh? Isim nakirah, bukan isim umum tuh. Itu isim nakirah. Ada satu orang laki-laki di rumah tapi kita tidak tahu siapa. Itu kalau nakirah ya. Ada satu laki-laki di rumah tapi kita tidak tahu siapa. Itu umum atau nakirah? Beda ya, umum dengan nakirah. Umum itu semuanya. Kalau nakirah satu tapi kita tidak tahu siapa. Paham ya? Ya, ulang lagi. Kalau nakirah dia satu. Orangnya jelas sebenarnya tapi kita yang tidak tahu. Kalau umum siapapun bisa. Nah, tapi kalau nakirah ditambah la, umum jadinya. Tidak ada laki-laki apapun, gitu ya. Tidak ada laki-laki apapun di dalam rumah. Nah, jadi nakirah baru menjadi umum kalau ditambah dengan la. Kalau ditambah dengan la. Nakirah jadinya rajulun fit dari. Ada laki-laki tidak jelas di rumah. Ya, nak. Rajulun fit dari. Tapi kalau mau buat umum kan Ar-rajulu fit dari. Kalau ar-rajulu enggak jadi, kalau gara-gara siap enggak jadi istighraq tuh alif lam. Ar-rajulu fit dari itu tuh karena dia pakai ar-rajulu itu jadi ma'rifah karena ahdi zikri atau ahdi dhihni. Mesti itu. Enggak bisa umum. Tapi ar-rajulu qawwamun 'alal mar'ati contoh. Nah, itu baru umum. Siap ya. Ar-rajulu qawwamun 'alal mar'ati boleh. Kenapa? Karena ini rumah tertentu nih. Kalau rumah tertentu, nak mungkin semua laki-laki di situ kan. Nah, terus, la ilaha ya. Ilah itu kan mufrad, mufrad. Tapi masuklah umum. Tidak ada Tuhan apapun selain Allah. Nah, boleh ya kita nanti saya mungkin bikin konten juga. Udah lama nggak bikin konten. Orang kan ribut sekarang. Bolehkah ilahun atau rabbun diterjemahkan menjadi Tuhan? Bohong orang gara-gara itu. Nah,
Tuhan tuh hantu tuh. Nah, coba baca Tuhan cepat-cepat. Tuhan tuh hantu, kan hantu tuh jadi. Jadi ilah itu banyak di maknanya. Berhala juga ilah. Ya, ilah tuh bisa kita yang dicintai tanpa alasan itu juga ilah. Yang dicintai tanpa alasan. Itulah istilahnya Rob. Rob itu kan juga bisa dipakai untuk manusia. Rob. Ya, Robbul Abdi. Buddha memanggil tuannya selain Saidi juga bisa memanggilnya Robbi. Ya. Itu kekayaan bahasa Arab. Makanya sama dengan bahasa Indonesia. Kita nyebut orang yang dimuliakan apa? Tuan. Nyebut Allah boleh pakai Tuan? Boleh. Sama dengan Robbi itu. Karena orang Arab juga nyebut orang mulia Rob juga. Nah, kita juga di Indonesia nyebut Allah Tuhan. Kalau Jawa, kalau Gus Baha Pangeran. Pokoknya dengan lafaz-lafaz jalalah yang memuliakan. Ya, Gusti. Kalau di orang Minang Tuan Allah. Tuan Allah. Awak saran ke Tuan Allah. Itu Kristen, Ustaz. Ya. Itu sifat huruf. Ya, Ustaz. Itu sifat huruf ya. Allah. Apa nama sifatnya? Istitalah ya. Kalau lam tafkhim juga namanya. Ya, tafkhim. Saya kira roh saja tafkhimnya. Nah, itu kan sifat saja. Tapi makhrajnya udah benar kan? Orang nyebut Allah misalkan, makhrajnya udah benar belum? Sifatnya. Sifatnya udah benar. Salahkah orang nyebut Allah? Tidak salah. Kalau orang nyebut Allah itu berarti salah, berarti orang kafir, orang Kristen tidak kafir jadinya. Orang Kristen bilang Allah beranak. Kalau kita bilang Allah Anda beda dengan Allah saya, berarti dia tidak kafir. Karena Allah yang dia tuduh beranak bukan Allah. Kafir lah. Ya, itu namanya logat gitu. Nah, jadi orang Minang nyebut Tuhan Allah, aku kafir. Kalau jadi orang Kristen nggak lelok mencuang. Nah, dikit-dikit kafir aja. Nah, ya kurang tepat penyebutan, betul kurang tepat. Itu kita tidak salahkan juga kurang tepat. Tapi kafir, nah itu hati-hati. Masa kafir aja orang gara-gara itu. Wal umumu fi sifatin nutqi wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Nah, sampai situlah dulu ya. Ini tentang apakah umum itu sifat perbuatan atau sifat perkataan. Ya, perkataan atau perbuatan. Nabi mukul anak kecil umur 13 tahun. Nah, kita setiap lihat anak umur 13 tahun kita pukul juga, boleh enggak tuh? Contohnya seperti itu. Ya, kan umum itu sifat perkataan bukan sifat perbuatan. Tapi Nabi tidak ada mukul orang ya, wallahu alam. Nabi pernah mukul anak 13 tahun tidak. Tapi Nabi pernah suruh ya, anak usia 9 tahun lebih kalau tidak salat pukul. Ya, atau Nabi SAW minum dari bekas Siti istri beliau. Apakah kita juga umum tuh? Misalnya semua suami minum dari bekas istrinya, apakah seperti itu? Ya, itu perbuatan. Yang berkaitan dengan umum atau tidak itu apa? Lafaz. Kita bisa menganalisis ini umum atau tidak dari lafaz, bukan dari perbuatan. Itulah barangkali. Ya. Isim jami'. Ya, al di situ istighraq juga. Ya, al istighraq juga. Jadi al itu yang berfungsi ya. Kalau isim mubham jelas ya, ma, man, alladhi, allati. Ya, itulah barangkali. Wallahu taala a'la wa a'lam.